Kembali lagi di channel ini dan kali ini aku akan membahas bursa transfer musim dingin yang dibuka di bulan Januari. Ya, jadi emang nggak serame summer transfer window, tapi juga ini tentunya juga cukup menarik. Dan ya, seperti yang kalian bisa lihat di sini, aku pakai situs Transfermarkt. Ini memang terpercaya ya, cuy, dan juga lengkap. Dan juga untuk di sini season 2021-2022 transfer window-nya winter transfer dan semua posisi, semua transfer aku pilih ya. Jadi tentunya tujuan dari sebuah klub ingin membeli pemain, tentunya pasti klub tersebut ingin manfaat dari pemain tersebut kan? Iya dong, dan manfaatnya bisa banyak antara lain yang pertama yaitu tentu saja ingin menambah kekuatan squad sehingga mereka bisa bermain dengan lebih baik, atau yang kedua mungkin ada yang kangen balik ke mantan, lalu yang ketiga mungkin bisa menambah popularitas. Semuanya itu pasti ada manfaat untuk klub yang membeli pemain tersebut. Oke, dan juga ini yang aku urutin dari yang paling top ya. Jadi yang pertama ada Dusan Vlahovic dari Fiorentina ke Juventus dengan harga 81 juta euro, pounds ya. Kalau nggak salah ini lambangnya pounds ya. Jadi ya, Fiorentina kayaknya emang sering menghasilkan paket-paket yang bagus seperti Federico Chiesa, dan kali ini Dusan Vlahovic, dua-duanya pindah ke Juventus. Dan kali ini Dusan Vlahovic posisinya adalah striker, umurnya masih 22 tahun dan dia memang tampil bagus bersama Fiorentina. Dan sepertinya dia akan menjadi pengganti yang cocok untuk Morata yang memang dia sepertinya akan kembali ke Atletico. Bahkan si Morata mau ke Barcelona tapi nggak direstui sama si Atletico. Jadi Dusan Vlahovic ini emang pemain yang bagus untuk Juventus. Entah mereka akan bermain 4-2-3-1 atau 4-2-2-2 dengan Paulo Dybala sebagai pemain nomor 10 atau striker, itu sama aja. Dan mungkin aja juga bisa berduet dengan si Moiskin. Jadi ini juga tentunya pembelian yang bagus dari Juventus. Lalu yang kedua ada Ferran Torres ya, dari Manchester City pindah ke Barcelona dan Barcelona membayar seharga 55 juta cuy. Ya, jadi ini bagus banget sih, pemain Spanyol dan juga emang bermain bagus di Manchester City dan juga di timnas Spanyol. Di Euro kemarin dia cukup tampil baik dan dia bisa bermain di kiri, tengah maupun kanan. Tentunya ini adalah pemain bagus untuk Barcelona. Dan juga emang Barcelona di musim dingin ini juga banyak membeli pemain penyerang ya cuy. Udah banyak banget sih penyerang yang mereka punya, jadi menimbulkan persaingan-persaingan di penyerang. Lalu juga ada Luis Diaz dari FC Porto ke Liverpool dengan harga 45 juta dolar. 45 juta pound sterling maksudnya. Ya, jadi Liverpool membeli Luis Diaz, pemain nasional dari Kolombia. Ada bagusnya dan juga ada enggaknya cuy, karena bagusnya memang kedalaman penyerang skuad dari Liverpool lebih baik, tapi tidak bagusnya adalah salah satu dari penyerang mereka yang berkualitas itu pasti akan dicadangkan. Iya dong, kan Liverpool bermain dengan 4-3-3, jadi jika klub tetap memainkan Sadio Mane di kiri, maka Luis Diaz tentunya nggak ada gunanya dibeli. Tapi jika klub memainkan Luis Diaz di kiri, tentunya Sadio Mane tidak akan menjadi pilihan utama lagi. Dan juga posisi dari Jota dan juga Firmino juga cukup terancam ya, karena Jota akan bermain di tengah sebagai center forward untuk Liverpool, sedangkan Bobby Firmino dia juga bisa posisinya diganti oleh si Jota ya cuy. Jadi bagaimana menurut kalian untuk fans Liverpool? Aku minta tolong pendapat kalian ya dari transfer Luis Diaz. Apakah Liverpool emang butuh si Luis Diaz atau padahal nggak butuh tapi beli aja gitu supaya bisa menambah kedalaman squad? Lalu ada Bruno Guimaraes. Jadi dia pemain Brasil, pindah dari Olympique Lyon ke Newcastle dengan harga 42 juta. Ya, dia masih muda ya, 24 tahun, defensive midfielder. Jadi kalau nggak salah dia juga rumornya Arsenal juga pengen beli dia, tapi nggak tahu kenapa nggak kesampaian gitu. Dan padahal Arsenal kan juga hubungannya dengan Brasil kan baik cuy. Ada Gabriel Martinelli, ada backnya siapa itu, Gabriel Magalhaes ya, hampir aja gue lupa. Dan sebelumnya juga ada Willian. Jadi pemain Brasil di Arsenal itu juga cukup banyak cuy. Tapi nggak tahu kenapa kali ini Bruno Guimaraes yang juga merupakan pemain timnas Brasil
kalau nggak salah dia juga mencetak assist ya waktu berhasil memantai siapa itu 4-0 assist untuk Rodrigo Goes ya. Jadi ini juga berarti pemain ini nggak acak-acak dong, tapi dia malah pergi ke Newcastle yang emang sedang berjuang di papan bawah Liga Inggris. Jadi ini juga menarik tentunya. Lalu ada Tanguy Ndombele ya dari Spurs pindah ke Olympique Lyon, ada loan fee 1,42 juta. Oke, lanjut saja ya. Ya, yaitu kali ini ada Robin Gosens dari Atalanta, loan transfer, itu artinya peminjaman ke Inter Milan. Jadi Inter Milan memang butuh wingback ya, seperti si Robin Gosens ini. Jadi emang Inter Milan butuh wingback kiri cuy. Selain dari Ivan Perisic, siapa lagi coba? Ashley Young udah pindah kan kalau nggak salah. Dan dia juga emang juga udah tua. Jadi Robin Gosens walaupun usianya 27 tahun, itu bisa dibilang masih usia prime dari seorang pemain ya cuy. Dan juga Robin Gosens memang punya kualitas ya untuk wingback kiri. Aku masih ingat Portugal dibantai 4-0 sama 4-2 maksudnya sama si Jerman, itu diayam-ayamin, diobrak-abrik sama wingback mereka. Salah satunya adalah Robin Gosens yang juga mencetak gol ya. Nggak cuma satu gol juga kayaknya. Jadi emang si Robin Gosens ini juga punya kemampuan untuk mencetak gol sih. Jadi nggak kalah-kalah juga sih sama wingbacknya Liga Inggris. Jadi Robin Gosens juga pemain yang cukup berkelas ya. Ini tentunya bagus untuk Inter Milan. Lalu ada Anthony Martial dari Manchester United dipinjamkan ke Sevilla. Jadi ini juga ya, Anthony Martial di Manchester United tidak menjadi pilihan utama si Ralf Rangnick, dan juga dia masih 26 tahun, masih ada waktu untuk bisa bermain lebih baik. Dan Sevilla ini kan juga Liga Spanyol ya, La Liga, dan Sevilla ini peringkat kedua. Jadi Anthony Martial masih bermain di tim yang cukup bagus ya, apalagi di peringkat kedua, sedangkan Manchester United kan di peringkat keempat di Liga Inggris. Jadi ya, untuk secara liga mungkin lebih bagus Liga Inggris, tapi tetap saja Sevilla ini juga tim yang berkelas, apalagi winger kiri mereka, kalau nggak salah Papu Gomez ya, udah tua. Jadi Anthony Martial ini tentunya pembelian yang bagus. Dan juga Anthony Martial kan selain dari center forward, dia juga winger kiri. Di Manchester United udah ada Marcus Rashford, yang baru-baru bersinar ini ada Elanga. Jadi ya, tentunya di Manchester United dia akan jarang sekali mendapatkan kesempatan untuk bermain, apalagi sebagai pemain pengganti. Itu juga tentunya masih agak susah ya. Jadi transfer yang bagus ya, loan transfer juga, jadi masih belum resmi. Lalu juga ada Chris Wood dari Burnley ke Newcastle 30 juta. Jadi emang Newcastle di bawah kepemilikan Sultan Arab emang lagi pengen beli-beli pemain coy. Dan Chris Wood 30 tahun, gua jujur nggak tahu ya. Ya, aku juga nggak tahu si Chris Wood ini akan bermanfaat untuk Newcastle atau enggak. Usianya sudah 30 tahun ya. Jadi kita nggak tahu. Lalu Lucas Digne dari Everton pindah ke Aston Villa 30 juta ya. Jadi emang si Everton ini kan lagi ancur-ancuran kan di bawah si Rafa Benitez, dan baru saja pindah kepelatihan ke Frank Lampard. Dan gue nggak tahu juga si Frank Lampard bakal bagus juga di Everton atau enggak. Dan di Aston Villa di era kepemimpinan yang baru, yaitu si Steven Gerrard, mungkin aja dia bisa menambah kekuatan di sisi back kiri. Apalagi Lucas Digne ini kan juga di Euro kemarin masih dipanggil timnas Prancis. Dia juga punya pengalaman yang bagus. Jadi mungkin aja dia bisa bermain bagus di Aston Villa, yang emang secara peringkat sekarang lebih bagus daripada Everton. Jauh lebih bagus. Everton mendekati zona-zona degradasi papan bawah cuy. Ya, lalu juga ada Dejan Kulusevski dari Juventus pindah ke Spurs, peminjaman, dan ada opsi pembelian 10 juta. Jadi ya, Dejan Kulusevski ini pemain muda dari Juventus, kebangsaan Sweden ya. Spurs ini kan mereka bermain dengan 3 back dan 2 wing back ya, Antonio Conte. Jelas mereka pasti bermain dengan 3 back. Antara Spurs akan bermain 3-4-3 dengan Dejan Kulusevski di winger kanan, atau mereka bisa menggunakan, atau mungkin Dejan Kulusevski akan berduet dengan si Harry Kane di depan. Ya,
dengan formasi 5-3-2 atau 3-5-2. Dan tentunya untuk Dejan Kulusevski ini juga persaingan yang cukup ketat, terutama ada pemain muda juga, Bryan Gil di Tottenham Hotspur, juga masih ada Lucas Moura, Heung-min Son. Ya, tentunya masih agak susah untuk Dejan Kulusevski, apalagi pindah ke Premier League, liga yang lebih baik daripada Serie A. Jadi kita akan lihat apakah Kulusevski bisa bermain bagus di Spurs atau hanya menjadi pemain penghangat bangku cadangan. Lalu juga ada Adama Traore dari Wolves pindah ke Barcelona. Ya, ini loan transfer ya. Jadi Barcelona emang kayaknya lagi gercep cuy untuk membeli atau mendatangkan pemain-pemain penyerang. Apalagi kan setelah Ousmane Dembele banyak cedera, pemain-pemain yang lain seperti Memphis Depay, juga si Ansu Fati performanya kurang bagus, si Ansu Fati cedera, dan mereka hanya punya Luuk de Jong di depan, apalagi Martin Braithwaite udah enggak. Ya, salah satu opsi mereka adalah memainkan pemain-pemain muda mereka seperti si Ferran Jutgla, si Akomah, si Apte. Nah, itu kan tentu saja masih belum bisa ya untuk si Barcelona untuk bisa lebih kuat lagi. Jadi tentunya mereka mendatangkan pemain-pemain yang berkelas cuy, entah itu loan transfer atau full transfer. Lalu Bryan Gil dari Spurs, dia dipinjamkan ke Valencia ya. Oh, ternyata si Bryan Gil dia dipinjamkan ke Valencia cuy. Kayaknya ini kembali ke Valencia ya. Jadi mungkin si Dejan Kulusevski yang tadi gue bilang bakal bersaing dengan si Bryan Gil, persaingannya semakin mudah ya. Oke. Si Denis Zakaria dari Borussia Mönchengladbach pindah ke Juventus. Oke, cukup menarik. Apalagi midfielder dari Juventus emang butuh upgrade sih daripada si Rabiot, si Ramsey. Yang bagus sih ada McKennie ya. Jadi mungkin mereka bisa bermain 4-3-3 dengan Denis Zakaria, McKennie, dan juga si Locatelli. Itu juga salah satu pilihannya bagus. Atau mungkin 4-2-3-1. Denis Zakaria ini kan defensive midfield, jadi mereka untuk dua pemain nomor 6 dan 8 atau Denis Zakaria dan juga Locatelli ya cuy. Lalu juga Rodrigo Bentancur dari Juventus pindah ke Spurs. Oke, full transfer 19 juta. Usianya masih 24. Oke, jadi ya Denis Zakaria ada peluang untuk bermain di midfielder, apalagi si Bentancur udah pindah, jadi midfieldernya si Juventus mulai upgrade lah ya. Dan juga sebenarnya nggak tahu juga sih Denis Zakaria bisa bermain bagus di Juventus juga atau enggak. Lalu ada Serdar Azmoun dari Zenit Saint Petersburg ke Bayer Leverkusen. Oke, lanjut aja. Ini ada Donny van de Beek dan Dele Alli yang sama-sama pindah ke Everton ya. Yang satu Donny van de Beek dari Manchester United secara loan transfer, dan Dele Alli pindah ke Everton secara free transfer cuy. Jadi ya ini agen gratis cuy si Dele Alli. Jadi mereka berdua kan sebenarnya kan pemain nomor 10 ya, bermain di belakang striker. Jadi ya jadi tentunya akan menarik juga sih persaingan di Everton. Tapi menurut gua ya, si Donny van de Beek kan emang bagusnya bermain sebagai lebih ke support striker daripada bermain seperti Bruno Fernandes di Manchester United yang bebas pergerakannya. Kali ini mungkin untuk Everton mereka bisa bermain dengan formasi 3-4-3. Di depan ada di kiri ada Dele Alli, dan di striker ada Calvert-Lewin, dan di kanan ada Donny van de Beek. Tapi Richarlison kan nggak ada gitu. Jadi mungkin salah satu opsi bagi Everton ya 4-2-3-1 cuy. Di penyerang ada Donny van de Beek, di belakang striker di kiri ada Dele Alli. Oke, Richarlison, di kanan ada Dele Alli, dan di depan untuk striker ada Dominic Calvert-Lewin. Nah itu sapi sih. Ya, si Dele Alli performanya menurun ya di Spurs. Dia bagus di tangan si Pochettino, tapi semenjak si kepelatihannya Jose Mourinho dia menurun. Banyak yang bilang karena faktor ego pemain, tapi ya mungkin saja bisa karena banyak faktor yang bisa mempengaruhi performa pemainnya cuy. Dan si Dele Alli ini semoga saja dia bisa bermain bagus di Everton. Lalu juga ada Vitali Mykolenko dari Dynamo Kiev pindah ke Everton.
left back dia, jadi mungkin ini pengganti si Lucas Digne ya yang pindah ke Aston Villa. Ya, dia juga lebih muda, 22 tahun. Oke, pemain-pemain dari liga-liga Rusia itu emang banyak digemari oleh tim-tim London atau tim-tim mediocre Liga Inggris coy. Seperti Everton, West Ham United, ya West Ham juga bukan mediocre juga sih, West Ham juga tim yang bagus. Ya, jadi seperti itu. Ada Jonathan Ikone dari LOSC Lille pindah ke Fiorentina, 23 tahun, winger kanan, 14 juta. Oke. Lalu Corona, 29 tahun, pindah dari FC Porto ke Sevilla. Oke. Padahal Sevilla kan udah ada Ocampos, udah ada Papu Gomez, udah ada Martial. Ya, sebenarnya sih untuk sisi penyerang Sevilla udah lumayan sih, cuman mungkin dengan tambahnya Tecatito Corona, ya namanya Corona juga ya, menarik. 29 tahun sih, tapi ya kita nggak tahu sih apa yang diinginkan oleh Sevilla. Gua bukan fansnya, jadi mungkin kalian yang mengikuti Sevilla bisa kasih tahu gua mengapa membeli si Tecatito Corona. Lalu Giovanni Lo Celso dari Spurs pindah ke Villarreal, loan transfer dipinjamin ya dari Spurs ke Villarreal si Giovanni Lo Celso. Oke, menarik. Lalu juga Yuri Alberto dari Internasional ke Zenit Saint Petersburg. Oke. Oh, ini David Neres ya. Dia dari Ajax, tapi dia malah pindah ke Shakhtar Donetsk. Ini Liga Rusia kan, Premier Liga. Oke. Oh bukan ya, Liga Ukraina cuy. Ya, Liga Ukraina. Dari benderanya Ukraina cuy. Ya, jadi gua nggak tahu sih kenapa sih David Neres yang bermain di Champions League bersama Ajax, tapi dia malah pindah ke Shakhtar Donetsk. Ya, gua nggak tahu sih. Julian Alvarez dari River Plate ke Manchester City, pemain muda. Mungkin ini akan bagus di tangan Pep Guardiola, karena kan Pep Guardiola suka pemain-pemain yang berkontribusi, mereka bisa playmaking dan lain-lain, skill tekniknya bagus. Itu Pep Guardiola temen banget sih. Lalu juga ada Wout Weghorst dari Wolfsburg pindah ke Burnley, jadi dia pindah ke APL. Jadi Burnley mungkin penggantinya si Chris Wood ya. Si Weghorst juga ya masih lumayan sih. Dia di Euro bersama timnas Belanda dipanggil juga, dan dia kalau nggak salah juga masih mencetak gol. Mungkin saja Burnley bisa mendapatkan amunisi penyerang yang lebih baik. Oke, kita ke halaman yang kedua ya. Oke, ini halaman yang kedua ya. Jadi ada, ini dia, Alex Moriba ya dari Leipzig, dipinjamkan ke Valencia. Jadi emang si Alex Moriba sih aku nggak tahu sih kenapa dia pindah gitu dari Barcelona, dimana Barcelona lagi bagus-bagusnya dengan pemain muda. Ya nggak bagus juga sih, tapi ya pemain-pemain muda yang mereka itu cukup lumayan cuy. Alex Moriba di Barcelona juga cukup lumayan, tapi dia malah pindah ke RB Leipzig karena masalah gaji yang tidak bisa setuju ya. Gajinya kekecilan, jadi dia pindah ke RB Leipzig. Padahal udah bagus di Barcelona, dia bisa menjadi pemain masa depan di Barcelona, tapi sayang sekali dia malah lebih mementingkan gaji cuy. Dan ya kita nggak tahu nih nasibnya. Dan dia pindah ke Valencia, dia kembali ke Liga Spanyol ya, La Liga. Oke, dan by the way ini Julian Alvarez. Oke, bentar. Jadi mungkin si Julian Alvarez dia dibeli oleh Manchester City, tapi dipinjemin lagi ke klub asalnya yaitu River Plate. Oke, itu juga mungkin pilihan-pilihan yang bagus dari klub-klub besar ketika mereka ingin untuk membeli, mengamankan pemain-pemain yang emang lagi bersinar, pemain-pemain muda khususnya. Tapi mungkin mereka masih lihat mereka masih belum bisa menembus squad utama mereka, jadi lebih opsi yang mereka bisa lakukan ya meminjamkan ke klub asalnya yang mereka beli. Itu juga pilihan yang bagus sih. Apalagi kan penyerang-penyerang di Manchester City kan cukup ketat, ada ya Sterling, Gabriel Jesus, lalu juga pembelian termahal yaitu si Jack Grealish, ada Phil Foden juga,
Riyad Mahrez, Bernardo Silva. Walaupun Bernardo Silva lebih ke midfielder ya. Lalu Todd Cantwell dari Norwich pindah ke Bournemouth, dipinjam. Ya, jadi emang si Todd Cantwell umurnya masih muda sih, 23 tahun. Kayaknya emang kelasnya di Championship cuy. Ya, tapi dia masih 23 tahun, masih bisa berkembang lah ya. Lalu Kieran Trippier, nah ini dia padahal dari Atletico Madrid. Dia masih bermain di UCL, tapi dia malah pindah ke Newcastle. Ya, dan juga Atletico Madrid mau juga sih. Dari 18 ditawar ke 15 ya, walaupun usianya sudah 31 tahun, tapi kan mengingat Newcastle ini adalah pemiliknya super kaya, harusnya minimal sesuai dengan harga cuy. Sesuai dengan market value-nya. Ya, walaupun udah 31 tahun, tapi dia masih pemain yang berkelas. Tapi ketika dia menjalani debutnya bersama Newcastle, malah dikalahin sama tim divisi Liga 3 ya, kalau nggak salah di FA Cup atau di Carabao Cup gitu, gue lupa ya. Ya, jadi menarik juga sih Newcastle membeli pemain. Apakah berhasil juga pembelian mereka? Gue nggak tahu juga sih, karena ya punya nama sih, punya sih, cukup terkenal, tapi secara kualitas aku nggak tahu. Apalagi Newcastle kan masih di papan bawah, mereka berusaha keras banget untuk bisa ke atas ya, apalagi pemiliknya aja udah kaya, masa mereka di papan bawah gitu. Philippe Coutinho dari Barcelona pindah ke Aston Villa, loan transfer, peminjaman ya. Jadi ya seperti yang kita bisa lihat, Philippe Coutinho di Barcelona emang permainannya menurun coy. Jadi emang nggak cocok aja sih di Barcelona, dimana mereka harus menghadapi tim-tim yang bertahan, yang pertahanannya cukup ketat, dan nggak banyak space untuk Philippe Coutinho. Itu juga ya emang kurang baik untuk si Philippe Coutinho, dimana passing, dimana kan Philippe Coutinho kan di Liga Inggris dia bermain cepat coy. Di Liverpool dia bermain tempo cepat, dan itu berbeda banget di Barcelona. Jadi dia dipinjamin ke Aston Villa, kita akan lihat. Dan juga si Philippe Coutinho juga dipanggil kembali ke timnas Brasil, dan dia mencetak gol. Jadi itu juga bukti bahwa si Philippe Coutinho ini masih punya kualitas ya cuy. Ya, jadi dia juga perpaduan antara Brasil dan juga Portugal ya. Ini benderanya Portugal kan, di bawahnya Brasil. Dan juga Philippe Coutinho ketika dipinjemin, itu kayaknya emang bagus cuy. Sebelumnya di Bayern Munich kan dia juga bagus cuy, menang UCL. Lalu Amad Diallo, dia dipinjamkan ke Rangers ya. Semoga saja dia bisa mendapatkan menit bermain yang cukup. Ya, harusnya bisa sih. Dan juga bermain lebih baik ya, karena kan di Manchester United dia nggak dapat banyak kesempatan. Oke, siapa lagi nih? Nih, Pierre-Emerick Aubameyang dari Arsenal, free transfer ke Barcelona cuy. Si Aubameyang emang di Arsenal tuh lagi beberapa pertandingan ini emang lagi kurang perform ya. Jadi dia pindah ke Barcelona di Spanyol, yang emang Barcelona lagi pingin beli penyerang. Seperti yang gue bilang tadi, nggak banyak opsi untuk Barcelona sebenarnya untuk penyerang, karena Memphis Depay lagi nggak perform, dan juga cedera si Ansu Fati. Mereka hanya punya Luuk de Jong, dan juga pemain-pemain akademi, pemain-pemain bocah-bocah itu pasti masih belum cukup untuk bermain di Barcelona. Jadi si Barcelona ini membeli pemain-pemain yang walaupun udah usianya cukup tua ya, 32 tahun, tapi ya masih bisa lah untuk bermain di La Liga, survive untuk minimal bisa mencapai 5 besar ya. Itu tentunya juga challenge untuk Barcelona, karena masuk 5 besar aja susah. Si Real Betis dan juga Sevilla susah untuk dilengsarkan oleh si Atletico Madrid, dan apalagi si Barcelona yang memang lagi menurun ya performanya. Jadi ya kita akan lihat, ini menarik juga. Dan Barcelona banyak banget ya opsi penyerangnya mereka. Udah ada Martin Braithwaite, ada Ansu Fati, ada juga Luuk de Jong, ada juga Memphis Depay, Aubameyang, Traore, Ferran Torres. Lalu siapa lagi cuy? Ada satu lagi ya, aku lupa sih siapa.
Oke, siapa lagi nih? Maitland Niles ya dari Arsenal ke AS Roma dipinjamin. Jadi di AS Roma dia juga bermain cukup bagus ya bersama Arsenal Toy. Callum Chambers, oke, free transfer dari Arsenal ke Aston Villa. Kita ke halaman yang ketiga ya. Siapa tahu masih ada transfer yang menarik. Oke, sudah sedikit sih transfer yang menarik ya. Oh, Axel Tuanzebe dari Manchester United ke Napoli. Ya, dipinjamin terus ya si Tuanzebe. Sepertinya menunggu juga sampai dapat peluang untuk bisa regular starter, apalagi kan masih ada Maguire, Varane, dan juga Lindelof. Ya, Eric Bailly itu masih susah juga untuk bisa bermain reguler di Manchester United. Oke, ini halaman yang keempat sih, udah dikit ya. Nico Williams, right back muda Liverpool, dia dipinjamin ke Fulham. Nathaniel Phillips, ya, dipinjamin ke Bournemouth. Ya, sepertinya udah ya. Coba aja di halaman terakhir kelima ya. Apakah masih ada yang bagus? Amavi, oke. Amavi ini menurut gua masih lumayan sih cuy untuk kualitasnya. Tapi mungkin ya dipinjamin sama Marcel ke OKC Nice. Ya, seperti yang kalian bisa lihat di sini ya, masih banyak yang sebenarnya ini nama-namanya juga kurang terkenal, tapi mungkin ini juga menarik ya. Mereka tim-tim ini tim-tim mediocre. Oke, Atletico Madrid dia membeli si Daniel Was. Wow. Oke, si Daniel Was dia dari Valencia dibeli sama Atletico Madrid. Mungkin sebagai pengganti dari Kieran Trippier. Tapi kan si Atletico Madrid mereka bermain dengan formasi 3-5-2 atau 3-4-3 atau 4-4-2. Jadi untuk wingback mereka sih masih ada Llorente, masih ada Carrasco, bisa nggak ya main di wingback kanan? Carrasco kan kalau main di wingback kan wingback kiri, nggak tahu sih di kanan bisa atau enggak. Dan juga masih ada satu right back, gue lupa namanya siapa, Verschaltko ya kalau nggak salah. Oke, jadi itu dia untuk pembahasan video kali ini. Gue harap kalian semua suka dengan obrolan gue, dan jika kalian menjadi salah satu fans dari salah satu tim ini, pasti dong. Ya, kalian bisa ceritakan kenapa alasan tim kalian membeli pemain-pemain di winter transfer kali ini, bursa transfer musim dingin ya. Gue juga tentu pengen dengar cerita dari kalian ya. Oke, jadi itu dia untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.